Tahukah kamu kalau penjajahan paling mengerikan di abad 21 ini tidak lagi menggunakan peluru atau kekuatan militer, tapi menggunakan kata-kata yang kita ucapkan setiap hari. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, saya melihat ada bahaya besar yang sedang mengintai negeri ini. Sebuah kejahatan yang tidak berdarah, tapi mematikan nalar sebuah bangsa. Kita sedang dijajah oleh bahasa kita sendiri. Hidup mahasiswa! Hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat Indonesia. Saya Anastasia, seorang mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang ingin menyampaikan bahwa hari ini ada kecacatan yang nyata dalam bahasa kita. Kita semua sering diajari sejak bangku SD sampai kuliah bahwa bahasa adalah alat pemersatu bangsa. Republik ini bahkan lahir dari sebuah ikrar bahasa Sumpah Pemuda tahun 1928. Tapi mari kita tengok kembali realitas publik kita hari ini. Ruang publik kita hari ini sedang mengalami infeksi. Terjadi degradasi makna dan korupsi bahasa secara masif yang dilakukan oleh para elit penguasa. Mereka tidak lagi menggunakan bahasa untuk mencerdaskan, melainkan untuk memanipulasi kesadaran kita melalui penghalusan kata yang manipulatif. Ketika rakyat kecil kelaparan karena harga pangan yang melonjak, mereka menyebutnya penyesuaian daya beli. Ketika dana bansos dikorupsi, mereka menyebutnya ketidaktepatan administratif. Dan ketika mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran, lalu dibungkam, mereka menyebutnya tindakan pengamalan stabilitas nasional. Ini adalah pembodohan massal yang terstruktur. Bahasa Indonesia yang luhur hari ini diculik dan dijadikan topeng untuk menyembunyikan kebusukan kekuasaan. Lalu, apakah kita sebagai mahasiswa bahasa hanya akan diam dan sibuk membetulkan salah ketik di media sosial? Tidak. Politik bagi mahasiswa PPSI bukan tentang bagaimana cara kita merebut kursi kekuasaan atau menjadi tim sukses partai politik. Visi kita adalah merestorasi nalar publik melalui bahasa. Sastra mengajarkan kita empati, tata bahasa mengajarkan kita logika yang lurus. Sastrawan besar seperti Pramudia pernah berkata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, ia akan hilang dalam peredaran masyarakat dan dari sejarah. Maka, solusi dari kekacauan politik ini dimulai dari meja-meja diskusi kita, dari tulisan-tulisan kita, dan dari keberanian kita menolak tunduk pada narasi bohong. Kita harus menjadi filter, kita harus menelanjangi setiap eufemisme palsu yang diproduksi penguasa agar rakyat paham apa yang sebenarnya sedang terjadi pada negeri ini. Teman-teman seperjuangan dan seluruh penonton yang menyaksikan video ini, kita punya senjata yang paling ditakuti oleh rezim manapun, yaitu kata-kata yang jujur. Sejarah telah membuktikan tank dan senapan bisa berkarat dan hancur, tapi bait-bait puisi Wiji Tukul dan kritik tajam Khairil Anwar tetap hidup dan terus meneror rasa bersalah para penguasa yang zalim. Maka, mari kita rapatkan barisan, gunakan jemari kita di media sosial, gunakan lisan kita di ruang-ruang publik untuk menyuarakan jeritan mereka yang tidak terdengar. Jangan biarkan algoritma internet kita dipenuhi oleh hoaks dan hiburan kosong yang melenakan. Ingat, kita adalah penyambung lidah rakyat. Jika bukan kita mahasiswa bahasa, lalu siapa yang akan meluruskan kembali arah komunikasi bangsa ini? Dan jika kita tidak memulainya hari ini, apakah kita akan harus menunggu sampai kebenaran itu benar-benar punah dari Ibu Pertiwi? Satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Mari kita rebut kembali kedaulatan berpikir kita. Saya Anastasia. Hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih.